cek. Yo, assalamualaikum. Oke, insya Allah di video kali ini mau cerita tentang servis motor di bengkel resmi Suzuki. Oke, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik-baik saja. Yap, untuk servis motor biasanya kalian servis di bengkel resmi atau bengkel langganan nih. Kalau saya dua-duanya saya pakai sih, baik untuk perawatan yang motor ini maupun yang motor lainnya. Nggak harus bengkel resmi dan nggak harus bengkel langganan juga. Maksudnya bengkel langganan itu yang non resmi ya. Rasanya servis di bengkel resmi. Untuk bengkel resmi Suzuki di daerah saya sih sebenarnya itu terakhir beberapa tahun terakhir itu ada 3 tuh, di kota 1, di kabupaten ada 2. Cuman untuk yang di kabupaten itu yang satunya udah tutup. Saya tahu aja baru tahun ini sih, tapi kalau nggak salah itu tutupnya udah berapa tahun terakhir gitu, apa 2 tahunan kali ya. Jadi untuk yang paling dekat itu ada 1 bengkel dan dealer Suzuki. Di situ bengkel juga sekaligus jualan motornya. Ini saya jalanan di pinggir sawah nih, jalannya rusak kayak gini. Kedengaran kan suaranya geter-geter. Oke, itu mataharinya, matahari jam 7.49. Jadi belum lama ini saya servis di bengkel resmi Suzuki yang di dekat rumah saya di daerah kabupaten. Servis biasa sih, karena sebelumnya itu servis terakhir di kilometer 4.000-an. Kemudian yang kali ini servis di kilometer 7.000-an. Untuk servis rutin aja sih, bersihin throttle body ya, dicek-cek aja. Biasanya kalau saya servis sih ngomong aja sih servis biasa, atau juga saya biasanya nanya untuk servis di sini ada paketan apa nih. Biasanya kan ada tuh yang bengkel-bengkel ngasih paketan servis ringan, servis komplit atau apa itu. Kalau yang kemarin sih saya servis yang biasa aja. Jadi saya bilang aja nih servis rutin. Nanti kalau ada yang perlu diganti-ganti nanti saya kasih tahu ya Om. Sama kemarin saya nanya juga untuk throttle bodinya nanti dibuka apa enggak. Soalnya yang di motor Matic yang di video sebelumnya itu Honda Beat kan servis rutin di bengkel resmi kan, tapi nggak tahu kenapa terakhir kemarin dibuka kotor banget. Itu apa memang karena nggak dibuka atau apa, kurang tahu. Saya nggak berani memvonis ya. Terus kemarin saya nanya sama mas-masnya yang di bengkel, untuk ini nanti satenya dibuka apa enggak nih, throttle bodinya dibersihin. Kalau iya boleh enggak saya dikasih tahu nanti sama di videoin, boleh enggak. Itu saya izin seperti itu boleh sih. Dan kemarin untuk throttle bodinya masih ya bersih, kotor-kotor wajar sih, tidak sekotor yang Honda Beat. Terus kemarin juga ada kebocoran di selang radiator. Jadi ada air radiatornya itu netes-netes warna hijau ke atas mesin. Saya kira waktu saat nyuci aja netesnya, tapi saya biarin berhari-hari
sampai kering, sampai ketetesan lagi kayak gitu terus. Akhirnya ketahuan kan kalau ini bocor. Terus saya sebelum servis yang kemarin, saya sebelumnya ke situ dulu nanya ke mas-masnya, mas ini radiator saya bocor kayak gini, kira-kira apanya ya, bisa dibenerin atau apa yang harus diganti. Mas-masnya sih bilang Kalau ini insya Allah sih cuma kurang kenceng aja, klaimnya nanti bisa dikencengin kayak gitu kan. Terus saya langsung pulang karena cuma mampir aja kan, niat mau nyervis sebelumnya. Terus saat nyervis saya bilang, mas ini yang kemarin nih ternyata memang bener bocor dan belum saya kencengin apa-apalah, biar nanti sekalian nyervis. Terus masnya sambil nyervis sambil itunya dikencengin, jadi cuma klemnya aja sih yang kurang kenceng. Jadi antara apa sih yang selang radiator sama ke mesin atau apa itu namanya, klemnya itu nggak nempel ke besinya atau ke aluminium atau ke mesinnya itu, jadi makanya si air itu agak rembes sedikit. Bocornya cuma bocor rembes aja sih, bukan bocor yang netes terus juga. Kalau pas mesin dinyalain panas mungkin gitu kan, terus jadi ada celah ya, air radiatornya netes kayak gitu. Terus dikencengin udah sih, sampai sekarang alhamdulillah masih oke-oke aja, nggak netes-netes lagi. Itu di depan ada Fiction tuh, Onlu Fiction kalau nggak salah namanya ya, yang ada versi R-nya namanya Fiction R. Kalau Fiction R itu pakai arm banananya R15V3, sama bannya juga ukurannya sama kayak R15V3. Tapi kalau yang barusan kayaknya sih yang Fiction yang biasa, jadi bannya sama armnya itu nggak selebar yang V3. Oke, ini lampu merah, kita berhenti dulu ya. Kita maaf nih agak ke kanan atau agak ke tengah, kirain tadi mau hijau ternyata merah. Yap, ini pasar nih. Kalian terakhir ke pasar tradisional kapan nih? Atau ke mall terus? Kalau ke pasar tradisional kayaknya nggak harus vaksin dulu sih. Oke, kita nunggu lampu merah dulu. Selain dibersihin rantainya, dibersihin enggak sih, kalau rantai nggak dibersihin ya paling disemprot, dikasih cairan kalau apa namanya si rantainya udah kelihatan kotor atau kering. Tapi kalau yang kemarin saya lihat nggak diapa-apain sih untuk rantai, cuma di setel aja kekencengannya. Oke, kita masuk pasar. Oke, doa masuk pasar. Kalau di pasar kita mending pelan-pelan aja nih. Kalau nggak perlu amat nggak usah nyalip, soalnya ini kan lalu lintasnya sesak nih. Kita di belakang aja kayak gini, walaupun agak bete kan biasanya. Tapi daripada nanti kita nyalip dari kanan kayak gini langsung set, ternyata dari lawan arah ada motor atau kendaraan lain, bisa bahaya tuh. Tuh kan ada becak di belakangnya motor, alon-alon aja. Kalau di depan udah agak sepi, biasanya gatel nih, pengen nyelip. Tapi itu ditahan dulu mending sih, karena di depan kan ada persimpangan tuh. Mending kita nyantai aja nih kayak gini, ditunggu ya. Kalau nggak lagi ngevlog, mungkin kalian bisa sambil baca doa, zikir atau apa yang bermanfaat, daripada ngebut-ngebut. Paling kita apa namanya, hemat berapa menit doang sih kalau ngebut gitu kan.
nyantai-nyantai aja kayak gini. Bismillah. Nah itu kelihatan di depan kayaknya kosong, tapi mobilnya mau nyalip, jadi kita biarin aja tuh mobil depan nyalip dulu. Di belakang ada motor. Oh ya, kalau saya sih biasanya kalau nyalip selain lihat depan, kita juga lihat spion ya, jangan lupa. Soalnya barangkali kita mau ambil kanan, ternyata di belakang udah ada motor lain atau kendaraan lain yang lebih kenceng tuh dari belakang. Apalagi kalau kendaraannya nggak pakai knalpot racing atau pakainya knalpot standar, itu kan nggak kedengaran. Jadi kita harus lihat spion belakang dulu, lihat depan juga. Kalau udah dikira aman, bismillah, tarik gas. Kalau nambah gigi sih biasanya saya hindarin ketika udah di samping kendaraan yang lain. Usahain sih kalau saya nggak nambah gigi ya, soalnya barangkali nanti fail, malah nanti kecepatan kita turun, terus malah kita kena mobil atau kendaraan yang lain tuh yang di belakang atau di samping kita. Jadi mending tarik gas dulu aja sampai kita ngelewatin sekitar berapa 10 meteran di depan kendaraan yang kita salip, baru kita nambahin gigi. CBR yang baru kayaknya yang 150, bukan yang 250 kayaknya ya suaranya. Nah kayak gitu sih biasanya saya selip dulu sampai ya nyentuh RPM yang ininya nggak sampai limit sih. Kalau saya pakai ini sih Kudorgo nggak, atau belum sampai limit 13.000, paling berapa ribu baru terus ganti gigi. Soalnya kalau kita langsung nyalip terus ganti nambah gigi itu takutnya barangkali nanti gagal, malah kita jadi kecepatannya turun kan. Alhamdulillah sampai saat ini sih nggak pernah kayak gitu, cuma maksudnya antisipasi aja sih. Oke, ngomongin servis malah kita ngomongin yang lain, maaf nih, nggak apa-apa ya. Oke. Untuk servis komsir dicek, pengereman juga dicek, sampai kondisi kendaraan kita juga nanti dicek sih kalau bengkelnya bagus. Kayak kemarin, kemarin saya diminta buat ganti businya tuh. Jadi businya katanya udah harus ganti, tipe apa sih, merek Denso kalau nggak salah, masih bawaan sih, bukan busi Iridium. Kalau Iridium itu kan harganya sekitar 100 ribuan tuh kan, tapi kalau yang bawaannya Satria ini Denso tipe apa itu harganya 20.000. Kemarin ditanyain ini mau diganti atau mau di setel aja mas, terus gimana sih rasanya setelah di servis. Ya rasanya sih kalau saya rasa lebih enak daripada sebelumnya. Ini cuma servis aja ya, bukan sama ganti oli, karena oli udah pernah diganti di kilometer berapa, 6.000 berapa gitu, belum ada 1.000-an kayaknya. Jadi ini cuma servis aja. Lebih enak sih kalau untuk tarikannya juga, rasanya sih gimana ya, saya kurang tahu cara ngomongnya nih, cuma rasanya tuh lebih padat aja ini si tarikan atau mesinnya, sama suaranya rasanya kayak lebih padat. Ini karena pengaruh habis dibersihin yang tadi saya sebutkan, throttle, body, terus lainnya, terus di setel RPM nya itu, stasionernya atau idle-nya, sama ganti busi itu ngaruh mungkin ya. Jadi enak sih. Jadi kalian kalau yang mau nyervis jangan ragu sih ke bengkel Suzuki.
wes ke bengkel resmi Suzuki, insya Allah datang langsung ditanganin karena sepi, nggak kayak bengkel yang lainnya tuh kan rame banget. Kalau ini sih sepi sih, kemarin saya datang juga langsung dilayanin sama mas-masnya. Untuk biayanya berapa sih biaya servis di bengkel resmi Suzuki? Biayanya Rp45.000 aja, kayak kita servis motor matic di bengkel resmi kayaknya kan sekitar segitu tuh. Kalau ini motor kayak gini Satria sama GSX juga sama sih, saya pernah nanya servis buat GSX sama kayak servis buat Satria, 45.000 di servis belum termasuk oli. Kalau sama ganti oli berapa? Kalau oli itu harganya sekitar 60 ribuan, 63 atau 65. Itu dapatnya udah 1,3 liter. Jadi kalian nggak usah nambahin, kecuali kalau kalian ganti filter oli tuh kalian harus nambah sekitar 100 mili kalau nggak salah. Kalau saya sih biasanya pokoknya habis ganti oli gitu kan, terus saya standar tengah, saya lihat indikator olinya tuh di mesin kan yang bagian kanan sini tuh. Nah ini gigi 4 RPM 3000 biasanya kalau buat nyalip agak berat, jadi harus diturunin dulu. Cuma ini karena ketutupan jalan yang di depan, jadi nggak usah nyalip aja lah, kita santai aja. Di depan ada truk pasir, hati-hati kelilipan. Tuh yang bagian kanan kan kita nggak tahu depannya tuh, jadi kita nggak usah nyalip. Wah tuh kan ada motor. Ganti filter oli itu nanti kalian juga harus nambahin olinya dari 1300 mili, nanti ditambahin 100 mili kalau nggak salah. Cuma kalau saya biasanya lihat kan ada kaca kecil yang buat ngintip ke ketinggian olinya tuh. Kalau saya biasanya di fullin aja, maksudnya di fullin tuh di batas yang direkomendasikan itu kan ada, tinggal dituang aja sampai garis itu. Kalau nggak salah sampai tengah-tengah lingkaran sih. Gunungnya udah nggak kelihatan. Ini sawah-sawah nih. Itu tinggal ditambahin aja gitu. Oli pakai oli standaran aja lah. Kalau saya sih cukup aja insya Allah. Belum perlu pakai yang selain standar. Soalnya biasanya sih saya rasain dulu part standarnya itu kayak gimana. Syukur-syukur si sayanya bisa menyesuaikan. Rem ini juga masih standar, pokoknya standaran aja lah. Oke, terus kalian kalau nyervis lebih suka di bengkel resminya atau ke bengkel langganan nih? Kalau saya sendiri dua-duanya saya pakai, baik merek Suzuki, Honda, Yamaha, juga saya nggak anti bengkel resmi. Cuman emang biasanya walaupun bengkel resmi, ya bengkel satu dengan yang lainnya pasti beda-beda sih. Ada
yang kita cocok, ada yang enggak, harganya juga beda-beda. Karena bengkel resmi itu kalau nggak salah kan dia bengkel-bengkel rekanan gitu kan, nggak tahu sih, nanti malah salah ngomong. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman, makasih yang udah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bagi-bagi informasinya. Kalian kalau ada informasi terkait sama video ini atau video yang lainnya juga bisa komen di kolom komentar nih. Kasih, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga berdoa biar dikasih kesehatan juga. Selain kita ikhtiar, doain juga saudara-saudara kita, pemimpin kita, sama semuanya aja lah. Mudah-mudahan bisa membaik negeri ini setelah kejadian pandemi seperti ini. Yuk, sampai sini video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang tiba-tiba langsung belok kanan, aman. Kita ngelakson supaya di depan tahu kalau di depannya ada kendaraan. Ya, siapa tahu yang supir mobilnya lagi ngantuk barangkali gitu kan. Jadi kan kita tahu. Ya, fungsinya klakson sih kalau saya gitu. Kalau kalian gimana fungsinya?